Tidak ada satu riwayat pun dari Aisyah yang mengeluhkan tentang kehidupan rumah tangganya bersama Nabi. Justru yang ada adalah kisah bagaimana kemuliaan, kebaikan, bahkan kemesraan Nabi di dalam rumah tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, Aisyah radhiyallahu anha merupakan satu-satunya istri baginda Nabi Muhammad SAW yang dinikahi saat masih perawan. Istri-istri selainnya adalah para janda. Kita tidak memungkiri juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang cerdas dan dermawan. Tidak main-main. Ada 2210 hadis yang ia riwayatkan. Melalui riwayat-riwayatnya kita jadi mengerti bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari. Maka tidak heran para sahabat dan tabi'in mendatangi beliau untuk mereguk ilmu darinya. Kita juga sering mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada umur 6 tahun. Benarkah demikian? Apakah Rasulullah SAW menikahi seorang gadis di bawah umur? Apakah Nabi na'udzubillah seorang pedofil? Nah, sahabat sekalian, untuk mengetahui hal ini kita perlu mengetahui beberapa hal. Pertama, ada beberapa riwayat hadis tentang pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyatakan bahwa Nabi menikahi beliau pada umur 6 tahun, ada juga yang menyebut 7 tahun, ada juga yang mengatakan saat itu usia Aisyah sudah 6 tahun dan sedang memasuki usia 7 tahun. Baru kemudian baginda Nabi Muhammad SAW membangun rumah tangga dengan Aisyah saat usianya 9 tahun di Madinah. Ini pertama. Kedua, perlu diketahui bahwa bukan Rasulullah SAW yang berinisiatif pertama untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Urituki fil manami salasa layalin, ja'ani bikil malaku fi saraqatin min harir, fayaqulu hadhihi imra'atuk, fa'akshifu an wajhiki fa'idha anti hiya. Ini adalah hadis Rasulullah ketika mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, engkau diperlihatkan padaku dalam mimpi 3 malam, datang malaikat membawamu yang tertutup kain sutra. Lalu ia berkata, malaikat itu berkata, inilah istrimu. Lalu kubuka kain itu dan ternyata itu adalah engkau, Aisyah maksudnya. Nah, langsung yang ketiga, pernah seorang sahabiah mendatangi Rasulullah SAW. Namanya adalah Khawlah binti Hakim. Ia menawarkan Rasul untuk menikahi seorang gadis atau janda. Rasul pun bertanya, siapa? Lalu jawab Khawlah binti Hakim, yang gadis adalah Aisyah, putri dari makhluk yang paling engkau cintai. Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan janda itu adalah Saudah, wanita yang telah beriman dan mengikutimu. Kemudian Rasulullah mengutus Khawlah binti Hakim untuk melamar keduanya. Nah, dari kedua hadis ini, yaitu hadis tentang mimpi Rasulullah SAW dan hadis tentang Khawlah binti Hakim yang menawarkan Rasulullah untuk menikah, maka kita tahu bahwa sebenarnya bukan Rasulullah SAW yang berinisiatif pertama untuk menikahi Aisyah.
Bukan pula Rasulullah SAW melihat Aisyah lalu ingin menikahinya. Akan tetapi beliau mendapat mimpi, kemudian juga ditawari oleh Khawlah binti Hakim untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, tidak ada satu riwayat pun dari Aisyah yang mengeluhkan tentang kehidupan rumah tangganya bersama Nabi. Justru yang ada adalah kisah bagaimana kemuliaan, kebaikan, bahkan kemesraan Nabi di dalam rumah tangganya. Yang kelima, tiap daerah itu berbeda tingkat kematangan wanitanya. Pada kawasan panas seperti benua Afrika dan di Timur Tengah, itu anak perempuan cenderung lebih cepat menstruasi dibanding dengan anak-anak perempuan di daerah dingin seperti Eropa maupun di kawasan Asia. Intinya bahwa tingkat kematangan wanita itu berbeda-beda. Satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Begitu juga satu waktu tidak sama dengan di waktu yang lain, di zaman yang lain. Kalau sahabat pernah berkunjung ke Timur Tengah, tentu tahu bagaimana perbedaan fisik wanita Timur Tengah dengan kita orang Asia Tenggara. Ya, di sana anak usia SMP saja bisa kita kira anak kuliahan. Itu karena perbedaan fisik itu tadi. Terlebih ini wanita yang hidup 1400 tahun yang lalu, tentu ada perbedaannya dengan perkembangan fisik wanita pada zaman ini. Oleh karenanya, jangan disamakan usia kematangan wanita di Timur Tengah 1400 tahun lalu dengan usia kematangan wanita saat ini, terlebih jika membandingkannya dengan wanita di kawasan Asia Tenggara atau Indonesia misalnya. Kemudian yang keenam, jika Rasulullah SAW menikahi gadis di bawah umur atau Nabi SAW adalah naudzubillah seorang pedofil, tentu hal itu akan menjadi bahan ejekan bagi musuh-musuh Nabi saat itu. Tapi faktanya musuh-musuh Nabi itu menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir. Coba ada di Quran surat Yunus ayat 2. Kemudian ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang tukang dongeng. Ada di surat Al-Anfal ayat 31. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang gila. Bisa dilihat di surat At-Takwir ayat 22 dan sebagainya. Nah, ejekan-ejekan mereka seperti itu. Mengapa mereka tidak menjadikan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dengan usia 9 tahun saat itu sebagai senjata untuk merendahkan Nabi? Tentu saja ini karena pada saat itu wanita di usia 9 tahun memang sudah masuk usia untuk menikah, sehingga itu bukan hal yang tabu dan sudah menjadi adat yang wajar terjadi saat itu. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menjelekkan Nabi dengan alasan beliau menikahi gadis di bawah umur, karena memang usia saat itu memang sudah masuk usia untuk menikah. Nah, para sahabat sekalian, dari keenam hal tadi kita tahu bahwa tuduhan Nabi Muhammad SAW melakukan pernikahan dengan gadis di bawah umur atau naudzubillah pedofil itu merupakan sebuah tuduhan yang amat sangat keji dan juga tidak berdasar. Jika benar tuduhan keji itu, tentu Rasulullah SAW akan banyak menikahi gadis-gadis perawan lain. Tapi faktanya hanya Aisyah saja, gadis perawan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istri-istri beliau yang lainnya adalah janda. Demikian penjelasan singkat ini, semoga mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Astaghfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.